Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta, selaku dosen pengampu metode penelitian, saya Sarah Nadia Jamila izin mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Reputasi Auditor, Audit Fee, dan Jumlah Rapat Audit terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BI periode 2021 hingga 2025. Di mana yang pertama ini ada isu fenomena berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa sektor penggalian ini em, menyumbang 10,5% kontribusi PDB Indonesia tahun 2023 dengan nilai 2,19 triliun dan ada 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, mengapa saya meneliti pada sektor energi ini? Karena sektor energi ini memiliki karakteristik yang dapat menuntut kualitas auditnya ini harus tinggi. Yang pertama, ini ada kompleksitasnya yang tinggi. Yang pertama, jadi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam ini memiliki rantai akuntansi yang sangat kompleks mulai dari kapitalisasi biaya hingga hingga kewajiban rehabilitasi lingkungan yang memerlukan estimasi aktuaria. Terus laporan keuangan sektor energi ini berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas global di mana laporan keuangan ini sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak, gas, dan batu bara dunia. Terus yang ketiga ini em, sektor energi ini memiliki nilai investasi dan aset yang sangat besar. Jadi salah saji material pada pos ini tuh berpotensi menyesatkan keputusan investasi stakeholder secara besar-besaran. Dan yang terakhir ini, sektor energi ini tuh tunduk pada regulasi lingkungan, perizinan, kebijakan pemerintah yang dinamis. Jadi kepatuhan terhadap regulasi ini harus tercermin dalam laporan keuangan dan menjadi perhatian utama auditor independen. Nah, yang mau perkuat isu fenomena latar belakang ini ada kasus nyata bahwa lemahnya kualitas audit Indonesia. Yang pertama ini ada PT Garuda tahun 2018 di mana PT Garuda ini mengakui piutang senilai 239,94 juta dari perjanjian kerjasama dengan Mahato. Nah, sebagai pendapatan padahal belum diterima secara tunai. Jadi dua komisaris ini menolak menandatangani laporan tersebut. Kemudian OJK ini menjatuhkan sanksi kepada KAP Tanu Barata dan auditornya. Jadi di sini kasus ini tuh menjadi presiden penting bahwa kualitas audit yang lemah ini tuh dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Nah, yang kedua ini ada PT Asuransi Jiwasraya, di mana Jiwasraya ini mengalami gagal bayar polis dan nasabah senilai 13,7 triliun. Nah, investasi ini mengungkapkan bahwa adanya investasi resiko tinggi yang tidak tercermin secara memadai dalam laporan keuangan auditan selama bertahun-tahun. Jadi, di mana tuh pengawasan komite audit yang tidak efektif dan kualitas audit yang tidak memadai ini tuh dapat menyembunyikan risiko sistematik sehingga menyebabkan kerugian negara yang masif. Nah, di sini ada research gap yang memiliki hasil penelitian terdahulu bahwa ada inkonsistensinya. Nah, yang pertama ini penelitian Suwarno bahwa mengemukakan bahwa reputasi auditor ini tidak signifikan dan audit fee ini tidak signifikan terhadap kualitas audit. Lalu peneliti Ervan mengemukakan bahwa reputasi auditor ini positif signifikan dan jumlah rapat komite audit ini tidak signifikan terhadap kualitas audit. Terus peneliti Trianto mengatakan bahwa jumlah rapat audit ini positif signifikan terhadap kualitas audit. Lalu Hasanah mengemukakan reputasi audit ini memiliki signifikan dan audit fee ini tidak signifikan terhadap kualitas audit. Dan Febrianda Maulana ini mengatakan audit fee ini positif signifikan terhadap kualitas audit. Dan Fiorina mengatakan juga jumlah rapat komite audit ini memiliki positif signifikan kualitas audit. Nah, di sini ini ada inkonsistensi penelitian kan. Jadi saya ini um, ada research gap yang ada research gap pada penelitian tahun-tahun sebelumnya, sehingga saya akan um, ingin meneliti reputasi auditor, audit fee, dan jumlah rapat komite audit pada sektor energi ini mampu signifikan positif terhadap kualitas audit tidak atau iya. Terus ada diferensiasi riset. Nah, jadi uh, penelitian ini tuh memodifikasi pada peneliti Suwarno et al. Jadi kalau penelitian Suwarno ini variabel ini ada audit fee, audit tenure, reputasi auditor, dan audit rotasi. Sedangkan penelitian saya reputasi auditor, audit fee, dan jumlah rapat komite audit. Nah, Suwarno um, sektor ini pada food and beverage. Nah, sedangkan penelitian saya ini sektor energi. Periode peneliti Suwarno dari tahun 2014 hingga 2018 dan penelitian saya 2001 hingga 2025. Dan metode yang digunakan peneliti Suwarno ini menggunakan regresi logistik dan penelitian saya menggunakan regresi data panel. Nah, di sini juga ada kajian em, literatur agensi teori di mana konflik kepentingan prinsipal agent ini harus memiliki mekanisme monitoring yang benar. Jadi internal ini harus dengan komite audit dan eksternal harus dikumpulkan oleh auditor independen.
Terus reputasi auditor ini tuh auditor Big Four ini memiliki standar mutu kompetensi dan sumber daya lebih tinggi. Nah, reputasi yang baik ini tuh mendorong independensi dan profesional yang lebih ketat. Nah, audit fee ini tuh juga dapat memadai memungkinkan prosedur audit yang lebih mendalam dan SDM ini harus bisa lebih kompeten. Terus intensitas rapat tinggi ini mencerminkan pengawasan lebih efektif terhadap laporan keuangan, mengurangi resiko salah sajinya. Nah, di sini ada hipotesis penelitiannya, di mana H1 merupakan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, H2 audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan H3 jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dan di sini ada kerangka penelitian di mana X ada X1 reputasi auditor, X2 audit fee, X3 jumlah rapat audit, dan Y ada kualitas audit. Nah, data yang digunakan penelitian ini ada data sekunder di mana dapat dari laporan tahunan dan keuangan BEI. Terus harus memiliki kriteria metode sampling di mana menggunakan kriteria purposive sampling. Yang pertama ada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek BEI 2001-2005. Terus yang kedua, perusahaan sektor energi menerbitkan laporan tahunan lengkap selama 2021 hingga 2025. Dan yang ketiga, perusahaan sektor energi yang mengungkapkan audit fees dalam laporan keuangan tahunannya. Nah, nanti jumlah total sampel dan data observasi ini harus memenuhi kriteria purposive sampling ini dan akan menggunakan dianalisis pada aplikasi IFIS 12. Nah, di sini ada operational variable, di mana variable dependent quality audit ini menggunakan pengukuran discretionary accruals. Terus independent X1-nya ini, reputasi auditor menggunakan pengukuran dummy. Um, di mana satu ini di apa diaudit oleh Big Four dan nol ini diaudit oleh non Big Four. Terus independent X2 audit fee di mana ada logaritma natural total biaya audit. Terus independent X3 ini ada jumlah rapat komite audit penggunaan pengukurannya ini jumlah rapat audit ini per tahun buku tahunannya. Nah, ini ada modified just modelnya. Jadi untuk dependennya yang terhadap kualitas audit. Terus nanti ada model persamaan regresi data panelnya, yaitu dengan rumus kualitas audit sama dengan consta plus reputasi auditor plus audit fee plus jumlah rapat komite audit plus error term. Terus tahapan analisisnya ini ada statistik deskriptif, ada mean, max, mean, standar deviasi, dan pemilihan model ini ada uji Chow, Hausman, LM, dan uji asumsi klasik ini ada normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji hipotesis ini ada uji parsial T, uji simultan F, dan uji koefisien diferensiasi. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.